Yaitu saya lahir tanggal 30 September tahun 51 di kota Solo. Bapak saya seorang polisi, pangkatnya Letkol, artinya Letnan Kolot. Dari dulu Letnan lu nggak naik-naik, tapi nggak jadi soal bagi saya. Toh dia bisa membesarkan saya dan saudara-saudara saya. Saya 4 bersaudara dan saya satu-satunya lelaki. Ready? Siapa yang tak kenal aktor komedi yang satu ini? Ia lahir di kota Solo pada 30 September 1951. Ayahnya adalah seorang polisi berpangkat letnan yang dikabarkan tidak pernah mengalami kenaikan pangkat. Semasa kecilnya ia kerap berpindah-pindah kota mengikuti tugas dinas sang ayah. Dikabarkan selama masa SMA, setiap hari ia harus mengayuh sepeda dari Kabupaten Klaten menuju Solo untuk pulang pergi sekolah. Sebagai catatan, untuk saat ini saja perjalanan dari Klaten menuju Solo memakan waktu sekitar 45 menit dalam keadaan normal. Itu pun menggunakan sepeda motor. Saya selamat dari Klaten, Solo. Kegemarannya menonton wayang kulit saat masih kecil menjadikannya seorang yang mudah memahami sebuah konsep pertunjukan. Hal inilah yang memudahkannya berproses dalam dunia panggung hiburan. Betapa mesranya suamimu Marina. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting baginya. Selama kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia, ia menjadi asisten dosen sosiologi Profesor Selo Sumarjan. Bahkan ia sering menjadi pemateri dalam kuliah umum jika Profesor Selo Sumarjan tidak bisa hadir. Hal ini dapat dikatakan ia merupakan sosok mahasiswa yang cerdas dalam menggeluti bidang sosiologi. Karena tak semua mahasiswa bisa menjadi asisten Profesor Selo Sumarjan. Siapa yang mau berkenalan sama situ? Memangnya mau main anggar? Di tahun 1973, pria ini mengisi sebuah acara radio dengan gaya obrolan warung kopi bersama kawan-kawannya di radio swasta Prambors, Jakarta. Kalau nenek tahu, bisa gawat. Atau aku pindah kamarku sendiri. Tinggi. Tak hanya itu, ia juga bekerja sebagai karikaturis di Surat Kabar Tribun dan Salemba hingga 1974. Di awal karirnya dalam dunia perfilman, dia tergabung dalam grup Warkop DKI setelah 2 temannya Rudi Badil dan Nano hengkang dari grup lama mereka yang bernama Warkop Prambors. Judul film-filmnya selalu berbau menggoda dan jenaka. Film pertamanya berjudul Mana Tahan rilis di tahun 1979. Sosoknya memang ikonik dengan giginya yang terlihat besar. Namun berkat inilah ia termasuk dalam salah satu komedian legendaris Indonesia yang bahkan orang-orang banyak menyebut jika film Warkop DKI adalah film Dono. Lagu apaan tuh? Ini malu-malu nyanyian kode buntut palalu. Meski sudah aktif di dunia perfilman, ia tetap serius dalam dunia pendidikan. Terbukti ia melanjutkan kuliahnya hingga pasca sarjana, hingga akhirnya ia menjadi dosen sosiologi di Universitas Indonesia. Ketika masih menjadi mahasiswa, pria ini merupakan anggota kelompok mahasiswa pencinta alam Universitas Indonesia bersama Kasino dan Nanu. Oleh karena itu, film-film Warkop pun sering memperlihatkan aktivitas mereka sebagai pecinta alam. Film komedi layar lebarnya rilis dengan 34 judul sejak 1979 hingga 1994. Belum lagi ia mengisi sinetron komedi di acara televisi bersama grup DKI di tahun 1995 hingga 1998. Hingga akhir hayatnya, dosen yang dianggap komedian ini tergabung dalam grup Warkop DKI bersama 2 sahabatnya Kasino dan Indro. Kehidupan pribadinya di luar film sepertinya berbanding terbalik dengan apa yang kita lihat di dalam film. Ia termasuk orang yang serius dan sulit untuk bercanda jika tidak membaca naskah. Bahkan untuk acara panggung pun ia harus menggunakan skrip. Namun harus diakui, penampilannya tetap natural seperti sebuah spontanitas. Ia menikah dengan kawan wanita yang ia temui saat masa ospek di Universitas Indonesia bernama Titi Kusumawardhani dan dikaruniai 3 orang anak laki-laki yang salah satunya kini sudah menjadi ahli nuklir di luar negeri. Kabar duka menggema di seantero Indonesia saat ia dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit Santo Korolus, Jakarta Pusat sekitar pukul 1 dini hari pada 30 Desember 2001. Dikabarkan almarhum meninggal dunia akibat penyakit tumor di bagian bokong dan sudah menjalar menjadi kanker paru-paru stadium akhir dan akhirnya menyerang lever. Dan inilah Dr. Andes Haji Wahyu Sardono MS atau yang dikenal dengan nama Dono. Tapi saya pernah berantem, betul-betul pernah berantem, tetapi saya sebenarnya dalam hati kecil saya takut. Tapi karena saya laki-laki ya saya berusaha untuk tidak takut. Sehingga waktu berantem itu saya banyak nangkisnya daripada mungkulnya. Gitu. Saya nangkis terus, saya pikirkan, oh iya ya dari saya kok ya mukul tuh saya nggak berani. Kalau nanti dia saya pukul dan dia terasa sakit, pasti dia akan memukul saya lebih keras lagi. Maka saya tangkis saja. Dan saya lebih banyak menangkis pakai pipi daripada pakai tangan saya gitu dulu.